Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi SPOG. Hari ini 23 April 2019 saya akan menyampaikan materi kecerdasan finansial dasar. Ini ada perbaikan dari materi yang sebelumnya. Yang jadi masalah saat ini adalah sistem pendidikan kita itu hanya melatih kita cara mencari nafkah. Dan belum ada pendidikan formal atau informal yang melatih kita untuk mengatur penggunaan uang yang kita peroleh. Padahal fakta menunjukkan bahwa penggunaan uang, ilmu tentang penggunaan uang itu jauh lebih penting daripada ilmu tentang mencari uang. Karena mereka yang bisa menggunakan uang dengan baik, itulah yang nantinya akan menjadi kaya. Jadi kita itu umumnya kecerdasan finansialnya rendah. Nah, ini faktanya bahwa kecerdasan finansial kita rendah. Ya. Ini setelah umur 65 tahun di Amerika Serikat seperti ini. Hanya 1% yang kaya, 4% itu mandiri atau makmur, ya, bisa menganukan sendiri. Sedangkan 5% masih harus bekerja, 36% meninggal, dan 54% hidupnya tergantung pihak lain. Pada pemerintah, pada anak, pada yayasan, dan lain-lain. Kemudian fakta yang kedua, di Indonesia 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Ini penelitian dari majalah SWA tahun 80-an. Fakta yang ketiga, 90% penerima lotre besar, ini di Amerika, akan jatuh miskin 3 tahun setelah terima lotre. Yang dimaksud lotre besar itu di atas $200.000. Kalau sekarang ya sekitar 3 miliar. Nah, jadi cerdas keuangan itu apa? Yaitu mengerti 5 peraturan dasar keuangan, bisa membedakan aset dan beban, mengerti arus uang dan cash flow, mengetahui cara menggunakan uang, memahami penghasilan aktif dan pasif, dan mengetahui definisi kaya dan miskin. Nanti akan saya sampaikan satu persatu dengan cepat. Peraturan pertama, aset dan beban. Aset itu adalah segala sesuatu yang bisa memberi uang atau memasukkan uang ke kantong kita, itu disebut aset. Sedangkan beban adalah segala sesuatu yang membuat uang kita mengeluarkan uang. Seperti rumah yang kita tinggali, mobil yang kita pakai, itu beban. Meskipun rumah itu nanti harganya semakin lama semakin mahal, tapi tetap itu beban. Kalau aset seperti saham, real estate, bisnis, ternak, pokoknya menghasilkan, setiap bulannya menghasilkan. Bukan disimpan sesuatu yang disimpan dengan harapan nanti nilainya akan lebih besar, bukan seperti itu. Jadi seharusnya kita menaikkan aset, menekan beban. Tapi yang terjadi kebalikannya, aset hampir tidak pernah diperhatikan, beban yang kita tambah terus. Semakin banyak uangnya, semakin besar pula bebannya. Nah, peraturan yang kedua tentang arus uang. Ada 3 macam arus uang. Yang pertama adalah arus uangnya orang miskin, yang kedua arus uangnya kelas menengah, dan yang ketiga arus uangnya orang kaya. Kita baru disebut makmur atau kaya kalau kita memiliki arus uang orang kaya. Kebanyakan dari kita tidak seperti itu. Arus uang orang miskin seperti ini Bapak Ibu, penghasilannya dari pekerjaan, kemudian pengeluaran, ya, dan semuanya pas. Ya, jadi setiap bulan itu habis. Atau setiap tahun habis untuk makan, sewa, pakaian, hiburan. Tidak ada untuk aset, tidak ada untuk beban. Itu arus kas orang miskin. Kalau arus uang orang kaya, ciri khasnya adalah pemasukannya bukan dari pekerjaan, ya, tetapi dari hasil aset, saham, obligasi, real estate, bisnis yang dilakukan orang lain, ya, ternak dan lain-lain. Nah, ini kita lihat sekarang pencari impian keuangan yang berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Ya.
Jadi ada seorang yang baru lulus gitu ya, kemudian bekerja, dari pekerja ada pemasukannya masih kecil, pengeluarannya kecil ya, kemana-kemana naik ojek, naik angkot gitu ya. Kemudian menikah dengan seorang gadis yang sama-sama bekerja sehingga pemasukannya double. Nah, akhirnya apa? Beli rumah kecil, nyicil ya, ada beban. Karena beban, maka pengeluarannya meningkat. Terus pas-pasan lagi ya, jadi harus kas orang miskin lagi, lama-lama stres, akhirnya si suami sekolah lagi atau istrinya sekolah lagi, atau kalau dokter spesialisasi. Nah, setelah sekolah atau membangun bisnis lagi, bangun bisnis apa gitu ya, pemasukannya ya, mereka beli mobil dan lain-lain. Nah, pemasukannya besar gitu ya. Karena pemasukannya besar, apa yang terjadi? Rumah diperbesar, mobil diperbanyak, itu kan yang terjadi, bebannya besar, akibatnya pengeluarannya juga besar. Terus menerus seperti ini Bapak Ibu ya, yang terjadi. Aset sama sekali tidak diperhatikan. Sehingga orang ini seperti lari di atas treadmill yang disebut sebagai hedonic treadmill ya. Nafsu kita makin lama makin nambah terus ya. Tadinya cukup Avanza, merasa sudah pantas, terus naik jabatan jadi manajer atau jadi direktur, gak pantas lagi jadi naik Avanza, merasa pantasnya naik Innova. Terus menerus seperti itu, hanya kemewahan yang dikejar. Nah, sekarang kenapa orang kaya tambah kaya? Orang kaya awalnya juga bekerja sama seperti kita, cuman dari pemasukan itu dibelikan aset, bukan dibelikan beban. Ya, misalnya beli ternak, beli apa, terserah aja. Dari aset nanti akan menghasilkan uang, ya. Dan pengeluaran atau bebannya diperkecil. Ya. Kita ngontrak rumah atau indekos, gitu ya. Teman saya yang sekarang miliarder, waktu bangun pabrik, dia awalnya tinggal di pabriknya situ, kemudian ngontrak. Padahal dia punya uang cash untuk kalau mau membeli rumah, tapi dia tidak mau melakukan. Nah, dari aset itu menghasilkan pemasukan juga, ditambah dari pekerjaannya, menghasilkan lagi pemasukan yang baru, beli aset lagi yang lebih besar, memberi pemasukan yang lebih besar lagi, beli aset yang lebih besar lagi, terus beli aset, sampai asetnya sangat besar, seperti ada pohon uang gitu, pemasukannya menjadi sangat besar. Maka kalau seperti ini sudah tidak perlu kerja, dan penghasilannya dari aset, sehingga dia sudah disebut orang kaya, dan makin lama akan makin kaya. Nah, ini keajaiban efek penggandaan Bapak Ibu. Jadi ada ceritanya, zaman dulu ada seorang kaisar Cina gitu, yang diberi papan catur, dipersembahkan papan catur oleh seorang tukang kayu. Kemudian karena bagus, tukang kayunya dipanggil, kamu minta apa? Nah, tukang kayu mengatakan, hamba minta sebutir beras. Diletakkan di kotak pertama, kemudian 2 butir di kotak yang kedua, 4 butir di kotak yang ketiga, 8 butir di kotak yang keempat, 16 butir di kotak yang ke-32 butir, dan seterusnya. Setiap pindah kotak dikalikan 2. Nah, kaisar sangat senang, merasa mendapatkan catur dengan harga murah. Akhirnya dia nyuruh kokinya untuk mengambil beras, dan begitulah mulai ditaruh 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ya. Ada setumpuk beras kecil di situ, semuanya senang melihatnya gitu ya. Kemudian 256, 508, kemudian 1000, 2000, 4000 udah dikantongin kecil-kecil gitu. Lama-lama butuh kantong yang besar, dan akhirnya di stop oleh raja. Kemudian dicari ahli-ahli istana dan ditanyakan berapa beras yang dibutuhkan untuk mengisi 64 kotak itu. Kalau masing-masing kotak dikalikan 2. Hasilnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Beras sebanyak 18 juta triliun butir beras. Itu adalah hasil beras di seluruh dunia dikalikan 10. Nah, akhirnya si pengrajin tadi diberi tanah yang luas dan meninggal dalam kondisi kaya. Ya, itu ceritanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, keajaiban efek penggandaan inilah yang bisa membuat orang-orang jadi miliarder. Tanpa menggunakan ini mereka tidak bisa. Dan inilah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bekerja mencari uang. Mereka tidak melihat adanya keajaiban efek penggandaan. Ya, pemanfaatannya seperti ini, ya, bunga berbunga di perbankan, ya, investasi ternak, itu semuanya adalah
ini terus kalau yang baru ya di networking. Ya. Misalnya ini Anda join, kemudian Anda belanja, mengajak satu teman setiap bulan, mengajari mereka untuk juga mengajak satu teman lagi setiap bulan. Maka yang terjadi akan seperti ini. Bulan pertama 1 orang, bulan kedua 2, bulan kedua 2, 4, 8, 16, 5, 32, dan seterusnya sampai bulan ke-12 4.096 orang. Jadi selama 12 bulan Anda menjoinkan 12 orang secara pribadi, tapi grup Anda menjadi 4.096. Jika masing-masing belanja 500.000 sebulan, omset Anda 2 miliar. Ya, biasanya kalau bonus di sebuah bisnis networking itu antara 3 sampai 21%, rata-rata 10%. Itu ya sekitar 200 jutaan lah bonusnya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tahan ikut networking? Katakanlah itu, lihat itu. Bulan kelima itu masih 32. Ya, belum ada bonus mungkin. Ya, bulan ke-6 mungkin juga masih belum ada bonus. Tahan enggak Anda terus mengerjakan dengan semangat yang sama meskipun bulan-bulan pertama tidak ada bonus? Itu rahasia dari bisnis networking. Nah, peraturan yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi membedakan aset dan beban, yang kedua cash flow, yang ketiga ini adalah tipe orang dalam menggunakan uang. Ya, ada 3, yaitu tipe peminjam, ini menggunakan uang yang belum didapat, ya, umumnya senang hidup mewah, gonta-ganti mobil, gonta-ganti motor, tapi selalu dalam posisi hampir bangkrut, ya, karena dia bekerja untuk membayar utang, sehingga begitu dia tidak bisa bekerja lagi, utangnya numpuk dan semuanya disita. Yang kedua tipe penabung, ya. Dia menabung, ya, tapi tabungan itu kan tidak bisa berlipat dan digunakan untuk membeli. Jadi dia hanya menabung untuk membeli, ya, sedikit lebih lama sebelum bangkrut. Dan yang tiga adalah tipe investor, ya. Ini sebagian penghasilannya disisihkan dan diinvestasikan sehingga dia akhirnya nanti bisa hidup nyaman. Nah, peraturan yang keempat, kita mengerti tentang penghasilan aktif atau pasif. Ini ya, penghasilan aktif dulu, ya, disebut earn income. Itu penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, sifatnya sementara karena tergantung pada kondisi kita, dan ini tidak dihitung dalam menilai kekayaan seseorang, ya. Dan tidak terlalu bermanfaat untuk keturunan kita, ya, biasanya berhenti di kita, dan umumnya tergantung diri sendiri dan umumnya tanpa sistem. Dan ini sering disebut sebagai uang yang salah. Bapak Ibu, ketika saya membaca ini tahun 2000, waduh, saya marah, ya. Selama berapa tahun itu, 20 tahun saya bekerja keras, kok katanya mencari uang yang salah. Tapi lama-lama saya pikir, ya, saya marah kepada siapa? Ini kan ilmu pengetahuan yang dulu saya tidak tahu, sekarang jadi tahu kok marah. Seperti itu. Ya, jadi ibaratnya seperti ini, memang betul uang yang salah. Karena ternyata semakin lama, semakin banyak itu semakin bebannya akan semakin diperbanyak. Saya terakhir hidup, wah, luar biasa mewahnya. Mobil 5, rumah dengan kolam renang besar. Itu mewah. Tapi itu saya bayar dengan uang yang saya peroleh dari praktek yang terus-menerus seperti itu. Nah, kalau penghasilan pasif itu disebut residual income. Berasal dari aset, sifatnya permanen, dan ini dihitung dalam menilai kekayaan seseorang. Tentu sangat bermanfaat untuk keturunan kita karena kita wariskan, ya. Umumnya melibatkan banyak orang dan ada sistem, dan ini sering disebut sebagai uang yang benar. Ya, karena ini Bapak Ibu, ya, kita beli kuda nih, makin lama kudanya makin banyak, dan kereta kita kan ditarik oleh kuda-kuda itu, sehingga kita tidak perlu lagi ngeret kereta seperti yang tadi, ya, yang makin lama bebannya makin berat. Donald Trump mengatakan setiap orang punya bakat meniru. Ya, selama ini bakat itu kita gunakan untuk meniru cara mendapatkan uang yang salah. Kalau bakat itu digunakan untuk meniru cara mencari uang yang benar, maka kehidupan yang luar biasa akan menantinya. Nah, grafik penghasilan aktif seperti ini, Bapak Ibu, ya, naik terus suatu saat mendatar. Bapak Ibu yang usianya sudah 40 tahun di kantor belum mencapai puncak, ya sudahlah, nggak usah berharap mencapai puncak, ya, karena pihak kantor pun juga akan mencari yang lebih mudah supaya bisa dibayar lebih murah, dan suatu saat pasti akan turun, entah pensiun, PHK, sakit, meninggal, ya. Kalau pensiun mungkin sisa 20%.
Nah, jadi kita kerja mencari uang, kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Nah, kalau penghasilan pasif seperti ini, mula-mula kita tidak dapat uang karena kita sedang membangun aset. Tapi kemudian begitu aset sudah menghasilkan uang, naik terus. Jadi di sini kita kerja membangun aset, aset itulah yang menghasilkan uang. Ya, seperti membangun pipa air, gitu ya. Begitu pipa airnya jadi, ya sudah airnya mengalir terus. Nah, aset akan menghasilkan uang terus meskipun nggak kerja. Saya sejak 17 Agustus 2005 saya sudah tidak bekerja lagi, Bapak Ibu. Bekerja dalam arti mencari uang ya, tidak. Nah, ini ada 4 cara dalam mendapatkan penghasilan. Yang pertama adalah sebagai employee, itu kerja keras, tidak aman, tidak punya waktu, gitu ya. Kedua sebagai self-employed, yaitu mandiri, kita kerja mandiri sebagai dokter, sebagai profesional, atau sebagai pedagang kecil, ya. Kemudian sebagai business owner, pemilik bisnis bersistem, ada 3 macam, konglomerasi, waralaba, dan networking. Itu pekerjaannya mudah, stabil hasilnya, dan punya banyak waktu. Dan yang terakhir tentunya investor, ini tidak punya utang biasanya, kemudian uangnya berlebih, dan seterusnya, gitu ya. Nah, 95% orang itu ada di sebelah kiri, itu disebut kuadran kiri, ya, kuadran pegawai dan kuadran mandiri itu, profesional, itu kuadran kiri. Tapi uang yang berada di kuadran kiri cuma 5%. Ya, yang sebelah kuadran kanan itu 5% orangnya di sana. Tapi 95% itu kekayaan ada di sana. Jadi hidupnya lebih santai, Bapak Ibu. Saya selama 25 tahun bekerja ada di kiri dan 14 tahun terakhir ada di kanan. Dan terus terang saya tidak mau lagi menyeberang ke kiri, termasuk anak-anak saya harapkan ada di kanan terus. Jadi Bapak Ibu pun saya harap segera pindah dari kiri ke kanan. Nah, yang terakhir, peraturan kelima adalah tentang kaya dan makmur, ya. Ini sangat ironi Bapak Ibu, kita seumur hidup mengejar kemakmuran, tapi sebetulnya yang kita lakukan menjauh dari kemakmuran, semakin jauh dari kemakmuran. Buktinya apa? Ya nanti, ya. Ini kita disebut kaya atau makmur kalau penghasilan pasif kita lebih besar dari biaya hidup kita. Itu secara simpel, ya. Nah, kalau ingin lebih hitung-hitungan, ya hitung indeks kemakmurannya, yaitu penghasilan pasif dibagi biaya hidup. Kalau indeks kemakmurannya lebih dari 1, itu makmur. Indeks kemakmurannya jauh lebih besar dari 1, itu kaya. Nah, berani tidak Bapak Ibu menghitung indeks kemakmuran Bapak Ibu 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan sekarang? Naik apa turun? Nah, Bapak Ibu, saya indeks kemakmuran saya selalu turun, terus turun. Buktinya apa? Ya buktinya saya kerja semakin keras. Waktu dokter junior mungkin kerja nggak seberapa, ya seminggu 5 kali sore aja. Begitu dokter senior seminggu bisa 6 kali, bisa 6 hari, 7 hari, pagi dan sore. Jam 5 pagi saya sudah praktek, ya. Dan semakin lama semakin keras kerjanya. Nah, miskin itu sebetulnya tidak ada definisinya ya, karena hampir semua di agama manapun itu tidak ada miskin, yang ada cukup, gitu ya. Semua dibelok-belokkan, ya. Bukan dibelokkan ya, tapi ya untuk supaya kita selalu bersyukur sehingga tidak ada istilah miskin. Tapi secara keuangan tentu ada istilah miskin secara keuangan, ya, dan itu berlawanan dengan kaya secara keuangan. Jadi miskin secara keuangan itu adalah mereka yang bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidupnya yang mahal dan selalu ingin lebih dan lebih. Jadi kalau saya melihat ke jalan raya, melihat banyak mobil mewah dan lain-lain, saya percaya betul bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang miskin secara keuangan. Hidupnya mungkin mewah, tapi itu harus ditebus dengan bekerja keras. Dan harus, bukan karena suka, tapi karena harus. Jadi seperti ini Bapak Ibu, makin lama bebannya makin berat dan akhirnya ya suatu saat seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang hidup mewah belum tentu kaya, yang hidup sederhana belum tentu miskin. Tapi kalau Bapak Ibu hidup mewah dengan penghasilan aktif, pasti miskin. Jadi penerapan kecerdasan finansial seperti ini, hilangkan kredit konsumtifnya, pertahankan tingkat kehidupannya, dan dapatkan penghasilan pasif.
Oke Bapak Ibu, jadi seperti ini. Bebannya sangat berat tadinya, dikurangi, kemudian cari kuda. Dan semakin lama kudanya diperbanyak. Oke, kalau saya yang berumur saja sudah bisa pindah ke kuadran kanan. Saya umur 49 baru pindah ke kuadran kanan. Umur 51 sudah bisa freedom. Anda pun pasti bisa Bapak Ibu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.